Korban robot trading net 89 mengaku tidak puas dengan hasil putusan sidang Pengadilan Negeri Tangerang yang dinilai janggal dalam penanganan hukum. Salah satu kuasa hukum korban, Herdian Saksono Soulba mengatakan bahwa pihaknya bersama-sama dengan kuasa hukum para korban net 89 bersatu untuk menuntaskan persoalan ketidakadilan kejahatan robot trading yang melakukan penipuan besar-besaran kepada para korbannya. Herdian menjelaskan, baru-baru ini dia dan beberapa kuasa hukum korban net 89 mendatangi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jampidum, Kejaksaan Agung, untuk mempertanyakan kelanjutan penanganan hukum yang sudah sempat bersidang di Pengadilan Negeri Tangerang. Kami audiensi ke Jampidum untuk mempertanyakan langkah hukum berikutnya bagaimana? Karena kami mewakili korban-korban. Ini sangat-sangat mengecewakan dengan keputusan Pengadilan Tangerang kemarin. Mohon supaya Jampidum menanggapi, ucap Herdian dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 November. Herdian juga menegaskan, korban robot trading net 89 ini sangat banyak. Bahkan setiap kantor hukum ini menerima laporan yang berjumlah ratusan dan terus bertambah. Di dalam paguyuban Cakrawala Keadilan itu, terdapat 3 law firm atau kantor hukum yang masing-masing memiliki laporan dari para korban dengan total kerugian belasan miliar rupiah. Kami ada beberapa mewakili beberapa korban. Saya sendiri 846 orang dengan nilai kerugian 72 miliar rupiah. Terang Herdian, menurut catatan sementara, masing-masing law firm mendapat laporan lebih dari ratusan orang korban net 89. Kalau saya 131 orang dengan jumlah kerugian 33 miliar rupiah, kata Feriuli Irawan, kuasa hukum korban lainnya, saya sebanyak 896 orang total kerugian 115 miliar rupiah. Kata pihak mewakili Rahim Syahputra, kami dari MCD, jumlah korbannya 476 orang, kerugiannya 76 miliar rupiah, kata pihak mewakili Muhammad Zainul Arifin. Advokat yang tergabung di Cakrawala Keadilan itu mengatakan, kejanggalan saat pra-peradilan bahwa tidak seharusnya eksepsi terdakwa diterima, alat bukti, lanjut Herdian, sudah lengkap dan sudah dihadirkan dalam persidangan. Namun para pengacara ini menduga ada kejanggalan yang terjadi antara PN Tangerang dan Jampidum. Kejanggalan yang perlu disampaikan adalah masalah pra-peradilan. Melihat putusannya itu ada alat bukti yang menurut pihak hakim tidak sah. Padahal kalau kita melihat ada alat bukti, salah satunya transaksi dari korban kami ada melakukan transferan ke tersangka tetapi itu dianulir, jelasnya, menurut para ahli hukum ini, bahwa markas sudah lengkap dan P21 seharusnya sudah tidak ada lagi pra-peradilan. Bukan hanya itu saja, kata Herdian, setelah berkas sudah P21 dan diserahkan kepada kejaksaan untuk segera melakukan persidangan, otomatis pra-peradilan itu sendiri sudah gugur dan tersangka sudah sah menjadi terdakwa. Sebenarnya saat para tersangka berkasnya sudah masuk pengadilan mereka menjadi terdakwa. Artinya pra-peradilan itu sudah gugur, sebutnya. Herdian juga mengungkapkan, dalam perkara ini masih ada 2 tersangka melarikan diri ke luar negeri. Karena masih ada tersangka yang melarikan diri ini, menurutnya, persidangan harus tetap dilangsungkan. Ada 2 tersangka melarikan diri ke Kamboja. Menurutku walaupun orang itu kabur atau melarikan diri itu, persidangan harus tetap jalan dan ada unsur pemberatan di situ. Pungkasnya, pihaknya berharap agar para pemangku keadilan di Indonesia terutama dalam kasus penipuan robot trading net 89, harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya, dan dana korban dikembalikan, karena robot trading yang sebelumnya itu jelas berlanjut sampai ada putusan pengadilan di mana semua dana korban dikembalikan lagi ke korban. Tutup Herdian.